Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Nadia terbaring di tempat tidurnya. Rio berniat ingin mengecek suhu badan Nadia. Terlihat mata Nadia terbuka lebar. Dia belum tidur. Rio mengajak bicara, namun ia tetap diam. Rio memperhatikan mata Nadia dengan seksama. Mata Nadia menghitam, full hitam. Nat, jangan bercanda ah. Kata Rio mencoba menenangkan dirinya. Nadia tetap diam. Kulit di sekitar matanya terlihat keriput, menghitam. Bibirnya perlahan menganga, mengucapkan kata yang tak Rio mengerti. Nat, please sadar, jangan buat aku takut. Nat, Nadia, istighfar dong Nat. Teriak Rio sembari mengguncangkan bahu Nadia. Tak lama Nadia terduduk dengan cepat, menoleh ke arah Rio dan berteriak memekikkan telinga. Rio mundur, berusaha keluar dari kamar Nadia. Nadia terus mengejar Rio dengan tangan siap mencekik leher Rio. Rio segera jongkok dan membenamkan wajahnya karena ia sangat ketakutan. Ngapain mas? Tanya Nadia yang sudah berada di ambang pintu. Rio masih ketakutan, ia ragu dan tak menjawab pertanyaan adiknya itu. Nadia yang kebingungan segera menghampiri kakaknya. Jangan, pinta Rio. Kenapa mas? Jangan buat Nadia bingung deh, protes Nadia. Ini beneran kamu kan Nat? Kamu gak mau nyelakain aku kan? Tanya Rio. Apaan sih? Ya enggak lah, ngapain aku nyelakain mas Rio? Ini Nadia mas, siapa lagi coba? Tanya Nadia. Kamu dari mana? Habis ambil minum barusan, nih minumnya. Serius kamu barusan keluar? Terus tadi siapa Nat? Tanya Rio lagi. Ya mana aku tahu mas, emang kenapa? Tanya Nadia balik. Tadi aku kira kamu kesurupan Nat, mas bener-bener takut. Tapi alhamdulillah kalau kamu baik-baik aja. Nadia manggut. Mas gimana? Airnya udah dikasih ke ibu belum? Belum lah Nat, aku bingung gimana caranya. Kamu tahu nggak gimana caranya? Ya udah, siapin airnya, nanti coba aku yang kasih ke mama. Kata Nadia. Oke, aku ambilin bentar. Terus nanti kertasnya gimana? Tanya Rio lagi. Nunggu si Dewa keluar rumah aja mas, biar aman nggak resiko. Jawab Nadia. Rio pun setuju. Bu, ayah mana? Tanya Nadia. Biasa, urus kerjaan, ketemu sama kliennya. Jawab Bu Maya. Nadia manggut. Bu, Nadia buatin teh hangat, minum dulu. Pinta Nadia. Enggak, kamu ngasih apa-apa kan itu di minuman ibu? Tanyanya. Kasih apa Bu? Enggak ada. Ya udah, nggak apa-apa kalau ibu nggak mau minum. Kata Nadia lalu pergi menghampiri Rio. Cepetan lakukan, orangnya lagi keluar. Kata Nadia. Rio manggut dan segera memasuki kamar ibunya. Setelah Rio berhasil meletakkan kertas tersebut, ia segera pergi dari sana. Ah, sakit banget nih leher, kata Rio bermonolog. Ia segera mencari cermin. Luka di lehernya semakin parah kali ini. Tak hanya lebam, luka itu melepuh. Mas, aku udah masukin airnya ke dalam botol minumnya ibu, kata Nadia kegirangan. Baguslah Nat, jawab Rio seadanya. Ia masih fokus ke lehernya. Ya Allah, mas lehermu kok makin parah. Ayo mas berobat ke dokter aja, kata Nadia. Tapi kan ini bukan sakit medis Nat, apa bisa? Namanya juga usaha mas, daripada kayak gitu. Seenggaknya nanti dikasih salep atau obat pereda nyeri, ucap Nadia. Rio manggut. Seminggu telah berlalu, Rio rutin mengisi air doa dari Pak Kiai. Kondisi Rio makin memburuk, meskipun sudah periksa ke dokter kulit.
Sementara Nadia sering jatuh sakit, jarang bicara, dan tak mau makan sampai 3 hari ini. Bumaya dan Dewo sering adu mulut, karena Bumaya sudah tak menurut seperti sebelumnya. Ia juga mulai memperhatikan Rio dan Nadia. Tapi itu semua sudah terlambat, karena toko minimarket itu sudah terjual. Malam itu Rio berinisiatif untuk menelpon Agung. Rio berniat akan menceritakan yang telah terjadi pada keluarganya saat ini. Astagfirullah, kok nggak cerita dari awal kemarin, bro? Aku kesana aja ya sama ayah, kata Agung dalam telepon. Thanks banget, Gung, kamu udah bantu dan sampai bela-belain kesini. Maaf banget, Gung, kondisiku nggak memungkinkan buat kesana, kata Rio. Gak masalah, aku malah seneng kok bisa bantu. Malam ini insya Allah aku kesana sama ayah, ucap Agung mengakhiri obrolan. Sekitar jam 11 malam, Agung, ayahnya, dan seorang lagi, Pak Suryo, Pak Leknya Agung datang. Rio mempersilahkan masuk. Pak Suryo hanya geleng-geleng. Banyak banget kan peliharaannya, Lek? Tanya Agung ke Lek Suryo. Wah, jin hutan dari mana aja ada di sini, ucap Lek Suryo. Sedangkan Pak Kiai hanya tersenyum kecil. Mana adikmu? Tanya Pak Kiai ke Rio. Di dalam, Pak, jawab Rio sembari menunjuk kamar Nadia. Mas, Anda masuk saja memeriksa adiknya. Biar anak ini saya yang tangani, minta Pak Le Suryo. Pak Kiai manggut dan menuju kamar Nadia bersama Agung. Le Suryo mengambil daun bidara dari tasnya, membaca doa lalu menekan dahi Rio dengan jempolnya. Apa yang kamu rasakan? Tanya Lek Suryo. Di leher rasanya ada yang jalan gitu, Lek, jawab Rio. Lek Suryo segera menempelkan beberapa daun bidara di leher Rio. Sakit, Lek, panas, teriak Rio. Kebetulan saat itu Bumaya dan Dewo sedang pergi menemui kolektor barang antik di luar kota. Tahan, istighfar, terus bertakbir, lawan dan jangan mau kalah, kata Pak Lek Suryo memberi arahan. Sedangkan di sisi lain Pak Kiai dan Agung memeriksa kondisi Nadia. Ya, setan kurang ajar ini, gak punya sopan santun. Masa anak kecil dibuat sampai gak bisa makan, gak bisa bicara kayak gini. Udahlah ya, ayo dibakar aja, ucap Agung antusias. Nadia mengeram, melotot, mendengar perkataan Agung. Setan, keluar atau aku bakar, perintah Agung sembari menunjuk Nadia. Nadia menggeleng. Enggak, aku diperintah untuk membuat anak ini menderita dan mati pelan-pelan, kata Nadia dengan suara berat dan menggema. Udah, nggak perlu banyak bicara, Gung, gaspol, perintah Pak Kiai kepada Agung. Pak Kiai segera membaca doa. Gung, ambil 7 daun bidara, tumbuk lalu oleskan ke kaki Nadia, perintah Pak Kiai yang masih memejamkan mata dan melanjutkan membaca doa. Agung segera melakukan yang diperintahkan ayahnya. Nadia menjerit sejadi-jadinya. Tak lama ia pingsan. Alhamdulillah, udah keluar tuh setan, ucap Agung. Setelah beberapa lama Nadia pun tersadar. Nat, gimana keadaanmu? Tanya Rio buru-buru menghampiri Nadia. Sakit semua badanku, Mas, lapar banget, jawab Nadia. Ya udah, aku ambilin makan, tunggu sini. Di sini ada beliau-beliau ini yang membantu kita, Nat, ucap Rio. Terima kasih banyak ya, Pak, ucap Nadia. Mereka bertiga manggut. Rumah ini sudah dipagar, insya Allah. Hal-hal yang jelek gak akan masuk. Ibu kalian perlahan akan sembuh atas izin Allah. Kalian harus sabar. Jelas Pak Kiai menutup obrolan malam itu. Sebulan setelah itu, Bumaya cerai dengan Dewo. Bumaya merintis usaha lagi mulai dari nol. Semua kembali seperti semula setelah 2 tahun Bumaya bercerai dengan Dewo. Sedangkan Dewo yang mengetahui Bumaya kaya lagi, dia mulai mendekati Bumaya lagi. Bumaya tak pernah terbujuk rayuan si Dewo, sampai hal buruk menimpa Bumaya. Bumaya jatuh sakit. Dimulai dari gatal sekujur tubuhnya, lalu mengeluarkan nanah dan bau tak sedap.
Sedang 3 bulan Bu Maya dirawat di rumah sakit, makan, minum, pipis dan BAB pun lewat bantuan selang. Bu Maya sama sekali tak bisa bergerak dan berbicara. Mas, gimana ibu? Masa gini terus? Gak ada kemajuan. Malah kondisinya memburuk kayak gini, kata Nadia merengek. Gimana lagi Nat, Mas juga bingung, kata Rio yang juga meneteskan air matanya. Ini pasti kerjaan Dewo kurang ajar itu. Dia yang buat ibu kayak gini Mas. Mas, minta tolong lagi dong sama Mas Agung, pinta Nadia. Nat, Agung udah pindah keluar Jawa, dia susah dihubungi. Pak Kiai udah setahun yang lalu wafat, sedangkan aku nggak tahu nomornya Pak Suryo, Nat. Jelas Rio. Jadi apa kita tetap diem, biarin ibu kayak gini Mas? Tanya Nadia. Sabar Nat, kita harus tetap berdoa ya, kata Rio. Flashback Nadia selesai. Aku mengelus menenangkan Nadia. Iya Nat, Dewo yang udah lakuin. Mau tahu nggak dengan cara apa? Tanya aku. Apa Mai? Tanya Nadia balik. Maaf ya Nat, Dewo pakai media pembalut ibu kamu. Jawabku. Bener-bener kurang ajar Dewo. Mai, tolong Mai, aku nggak mau ibuku kayak gitu terus, kata Nadia tak berhenti menangis. Boleh tanya nggak aku Nat? Ucapku. Nadia manggut. Nenekmu masih ada? Tanya aku. Ada Mai, kenapa? Alhamdulillah Nat, sekarang ayo ke rumah nenekmu, ajakku. Hah? Sekarang Mai? Mana mungkin Mai, ini udah malam-malam, kata Nadia. Gak masalah Nat, lebih cepat lebih baik, nenekmu di sini kan? Tanyaku lagi. Nadia menggeleng. Nenekku di Jakarta Mai, ikut tante. Kita udah lama lost kontak karena tante takut nenekku ngasih warisan ke ibu, jawab Nadia. Aku terdiam cukup lama. Emangnya kenapa sih Mai? Kok harus ketemu nenek? Tanya Nadia. Karena, maaf, kita butuh air seni, nenekmu Nat, jelasku. Nek sebut saja, air keramat ya. Buat apa Mai? Tanya Nadia yang kaget. Buat dibasuh ke seluruh badan ibumu Nat. Ini memang gak masuk akal dan menjijikan menurut sebagian orang. Tapi jin yang ada di dalam tubuh ibumu ya lawannya pakai air keramat ibu kandung dari korban, jelasku. Apa nggak ada cara lain, Mai? Tanya Nadia. Cara lain? Aku mengulang pertanyaan Nadia. Aku memejamkan mata sebentar. Aku melihat gambaran samar. Ibunya Dewo masih ada nggak Nat? Tanyaku. Setauku sih udah meninggal lama, Mai. Ibu dulu pernah cerita. Nat, tapi kamu tahu kan alamat nenekmu itu? Nadia manggut. Kita segera ke sana aja ya Nat. Kamu pasti nggak mau kan ibumu menderita kayak gitu? Kataku meyakinkan Nadia. Nadia menggeleng. Jelas aku nggak mau ibu menderita, Mai. Tapi besok aja ya kita berangkat. Aku harus ngomong ke Mas Rio dulu dan prepare buat besok, Mai. Kata Nadia. Oke Nat, kamu istirahat aja yang cukup. Jangan mikirin macem-macem ya. Iya Mai, makasih ya, besok aku jemput kamu. Dan pesenin pesawat buat besok ya, kata Nadia. Aku manggut. Esoknya sesuai rencana, aku dan Nadia terbang menuju rumah neneknya. Singkat cerita, aku dan Nadia udah dapetin air keramat nenek Nadia. Aku nggak bakal bahas gimana dapetinnya, karena yang bersangkutan nggak mau ini dipublis. Ini masalah keluarga mereka. Setelah berhasil mendapatkan air keramat, kami segera menuju rumah sakit di mana Bu Maya dirawat. Nadia, tolong kamu baca surat Al-Kahfi. Dan untuk Bang Rio, Mai minta tolong Abang Azan dan Iqomah berulang kali sampai proses ini selesai. Pintaku. Mereka berdua mengangguk mengerti. Aku segera berdoa dan membasuhkan dengan air keramat ke seluruh badan Bu Maya. Tubuh Bu Maya mengejang hebat. Bu Maya berteriak histeris, lalu memuntahkan isi perutnya. Keluar darah hitam, pekat, berbau busuk, dengan belatung dan bangkai tulang belulang. Bu Maya berteriak, mengkibas-kibaskan tangannya kepanasan.
lalu melompat-lompat. Seluruh badannya terlihat mengeluarkan asap. Kulihat Nadia shock dan akan berlari menuju ibunya. Tolong fokus lanjutin ngajinya, Nat. Jangan terpengaruh, kata aku. Nadia dan Rio melanjutkan tugasnya. Ku dengar suara mereka bergetar, menahan tangisannya. Aku tetap melakukan tugasku, membasuh sisa air keramat itu ke wajah, serta rambut Bumaya. Iblis itu marah, mengerang kesakitan, dan berteriak panas. Aku tak mempedulikannya. Aku membaca doa khusus hingga Bumaya berhenti berteriak. Entah berapa lama kami melakukan pengusiran itu. Yang jelas semua suster dan pasien berkerumun di luar ruangan Bumaya, dirawat. Mengintip, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya kami sudah meminta izin pihak rumah sakit. Bang, Nat, jangan lupa pesanku ya. Setelah itu dibilas dengan sabun dan air bersih. Lakukan ini tiap hari sampai Bumaya benar-benar sembuh. Pesanku. Makasih banget ya Mai, kamu udah mau bantu, kata Rio. Aku mangguk. Setelah beberapa hari kejadian itu, Nadia menelponku. Halo Nat, gimana kondisi ibumu? Alhamdulillah Mai, kamu kesini ya. Aku udah minta Mas Rio jemput kamu, bentar lagi mungkin nyampe, pinta aku. Ya Nat, aku siap-siap dulu deh, kataku mengakhiri pembicaraan kami. Benar saja, selang beberapa menit Rio datang dan kami menuju rumah mereka. Setelah aku sampai di rumah Nadia, aku melihat seorang wanita duduk di kursi roda. Wajahnya terlihat berwibawa, bibirnya tersenyum. Di belakangnya ada seorang perempuan seumuranku. Ya, itu Nadia. Dan yang berada di kursi roda adalah Bumaya. Nadia segera menghampiriku dan memelukku. Ia meneteskan air mata. Sekali lagi, makasih ya Mai, kamu udah bantu banyak, kata Nadia. Aku menggeleng. Nat, ini semua atas izin Allah. Kita harus bersyukur dengan cara selalu berbuat baik dan rajin ibadah. Karena Allah masih ngasih kita kesempatan dan kesehatan, kata aku. Bijaksana banget sih Mai, makin suka sama kamu, kata Rio. Cie, ada yang ngakuin perasaannya, goda Nadia ke Rio. Aku menghampiri Bumaya. Gimana keadaan Bumaya sekarang? Tanya aku. Jauh lebih baik Mai, terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu, ucap Bumaya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.